Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya akan mempresentasikan mengenai tugas akhir saya. Sebelumnya, laporan tugas akhir saya berjudul Peran Customer Service dalam meningkatkan loyalitas nasabah pada PT Bank Rakyat Indonesia. Nah, jadi pada bab 1 di sini menjelaskan mengenai filosofi customer service. Setiap negara menetapkan rencana pembangunan ekonomi yang bertujuan untuk mencapai dan mempertahankan kemakmuran bagi seluruh anggota masyarakat. Tidak mengherankan apabila pemerintah dalam suatu negara terus-menerus melakukan upaya peningkatan pertumbuhan ekonomi. Melalui pertumbuhan ekonomi, melalui perbaikan dan peningkatan kinerja bank sebagai lembaga keuangan dan lokomotif pembangunan ekonomi. Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki tugas memberikan jasa keuangan melalui penitipan uang atau simpanan, peminjaman uang atau kredit, serta jasa-jasa keuangan lainnya. Oleh karena itu, bank harus dapat menjaga positif di mata masyarakat. Citra ini dibangun melalui kualitas produk, kualitas pelayanan, dan kualitas keamanan. Tanpa citra yang positif, maka kepercayaan yang sedang dan akan diadakan dan akan efektif. Selain itu, pelayanan yang diberikan oleh customer service haruslah mencerminkan pendekatan seutuhnya dari seorang karyawan bank kepada nasabahnya. Hal ini dilakukan dalam sikap menolong, bersahabat dan profesional yang memuaskan nasabah agar nasabah tersebut datang kembali untuk bisnis dengan bank kita. Dengan cara itu, seorang customer service dapat menikmati pekerjaan dan memajukan karirnya pada bank tersebut. Nah, akan tetapi juga para karyawan di back office yang menghasilkan pelayanan di belakang layar yang tidak kelihatan oleh nasabah. Dengan demikian, berdasarkan uraian di atas, penulisan tertarik untuk mengkaji terlebih dalam mengenai bagaimana peran customer service dalam loyalitas nasabah. Maka, melalui penelitian tugas akhir ini, penulis tertarik dengan judul tersebut. Di bab 2, ada profil perusahaan yang menggambarkan mengenai gambaran umum PT Bank Rakyat Indonesia. Pada gambaran umum, PT Bank Rakyat Indonesia merupakan bank pemerintah yang beroperasi pertama kali di Indonesia. Dalam perkembangan BRI sudah mengalami beberapa kali perubahan nama dan status yang memiliki kaitan erat dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesia. Perubahan yang dilakukan BRI tentunya mengandung arti penting bagi perkembangan dan pertumbuhan BRI. Hal ini sejalan dengan cita-cita tujuan BRI yang tertuang dalam visi dan misi BRI dalam melayani nasabah dan melaksanakan operasinya. PT Bank BRI Persero Tbk Unit dijalankan oleh para pegawai yang memiliki kesadaran akan tanggung jawab yang besar sesuai yang telah ditentukan oleh job description masing-masing. Bagaimana sesuai dengan struktur organisasi perusahaan, penjelasan mengenai gambaran umum perusahaan secara lebih lengkap dan jelas adalah sebagai berikut. Nah, pada sejarah singkat perusahaannya, Bank BRI juga ialah salah satu bank pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya, Bank Rakyat Indonesia atau BRI didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden B. Arya Wirajtama dengan nama De Purwokertos Hope and Spark Bank der Inlandes atau Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priai Purwokerto, suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang yang berkembang di Indonesia atau pribumi. Nah, lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895 yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran Bank Rakyat Indonesia. Nah, pada bab 3 saya menjelaskan mengenai tinjauan pustaka. Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian mengenai customer service. Apa sih customer service? Customer service adalah ilmu dan seni tentang melayani pelanggan sebagai ujung tombak perusahaan yang berada di garis paling depan, yang secara fungsional berada di semua lini, baik di tahap sebelum, selama, maupun sesudah dalam kegiatan produksi maupun non-produksi suatu perusahaan. Pengertian customer service secara umum adalah setiap kegiatan yang diperuntukkan atau ditunjukkan untuk memberikan kepuasan nasabah melalui pelayanan yang diberikan seseorang. Jadi, intinya customer service itu melayani segala nasabah secara memuaskan. Pelayanan yang diberikan termasuk menerima keluhan atau masalah yang sedang dihadapi dengan nasabah. Customer service harus pandai dalam mencari jalan keluar untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh nasabahnya. Nah, yang kedua, adapun peranan customer service. Secara umum, peranan customer service meliputi
Yang pertama, mempertahankan nasabah agar lama dan tetap setia menjadi nasabah bank melalui pembinaan hubungan yang lebih akrab dengan nasabah. Yang kedua, berusaha untuk mendapatkan nasabah untuk menjadi nasabah kita dan mampu meyakinkan nasabah tentang kualitas produk. Adapun fungsi dan tugas customer service ialah yang pertama, resepsionis, yang artinya YSCS harus sebagai menerima tamu yang datang ke bank. Dalam menerima tamu harus bersikap dengan ramah tamah, sopan dan menyenangkan. Yang kedua, harus deskman, artinya seorang customer service berfungsi sebagai orang yang melayani berbagai macam aplikasi yang diajukan nasabah atau calon nasabah. Yang tiga, ada salesman, artinya customer service berfungsi sebagai orang yang menjual produk perbankan sekaligus sebagai pelaksanaan cross-selling. Yang keempat, sebagai customer relation officer, yaitu berfungsi sebagai yang dapat membina hubungan baik dengan seluruh nasabah. Yang kelima, sebagai komunikator, artinya berfungsi untuk sebagai orang yang menghubungi nasabah dan memberikan informasi tentang segala sesuatu yang ada hubungannya antara bank dengan nasabah. Nah, adapun tugas-tugas customer service, yang pertama, melayani pembukaan rekening baru, yang kedua, melayani permintaan buku cek, yang ketiga, membuat debit nota, yang keempat, melayani informasi saldo nasabah, yang kelima, memberikan informasi tentang produk-produk bank, yang keenam, melayani komplain nasabah, yang ketujuh, menginventarisir daftar hitam, yang kedelapan, mengadministrasikan atau membuat stok buku cek dan biliet giro, yang kesembilan, membuat laporan pembukaan rekening, yang ke-10 membuat laporan penutupan rekening, yang ke-11 membuat jurnal harian seksi, 12 membuat slip antar seksi, yang ke-13 membuat slip serahan terima internal, yang ke-14 memberikan slip kolektif penerimaan setoran tunai. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai loyalitas. Apa sih yang disebut dengan loyalitas? Loyalitas yaitu merupakan satu kata lama yang biasanya digunakan untuk menggambarkan kesetiaan dan kepatuhan, yaitu loyalitas berasal dari kata dasar loyal yang berarti setia, atau loyalitas dengan diartikan sebagai suatu kesetiaan. Loyalitas nasabah merupakan suatu kesetiaan, dan loyalitas nasabah memiliki peran penting dalam sebuah perusahaan, dan mempertahankan mereka berarti meningkatkan kinerja keuangan dan mempertahankan kelangsungan hidup perusahaan. Adapun karakteristik loyalitas yaitu melakukan pembelian yang berulang-ulang, hanya membeli produk dan perusahaan tersebut, menolak produk lain, menunjukkan kekebalan, dan melakukan penciptaan prospek. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai nasabah. Dalam perusahaan yang bergerak di bidang jasa, nasabah adalah orang yang menggunakan jasa pelayanan, atau bisa disebut dengan nasabah adalah orang atau badan yang memiliki rekening pada satu bank. Nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank baik itu untuk keperluannya sendiri maupun sebagai perantara bagi keperluan pihak lain. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan dari laporan tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.